Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Mungkin banyak dari kita yang tidak mengetahui bahwa ada seorang perwira pasukan Jepang yang membantu kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan ia sampai rela menjadikan rumahnya sebagai tempat untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan bagi Republik Indonesia. Dia bahkan tidak menghiraukan resiko yang mungkin akan dia terima di kemudian hari dari tindakannya tersebut. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Laksamana Maeda. Karena jasanya tersebut, Laksamana Maeda mendapatkan bintang jasa Naraya dari pemerintah Republik Indonesia. Akan tetapi berkebalikan dengan yang ia terima dari Indonesia, ia malah bernasib tragis di negara asalnya sendiri. Walaupun ia adalah mantan dari perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang menguasai Indonesia, namun setelah kembali ke negaranya, ia hidup dalam keadaan miskin dan melarat. Laksamana Muda Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Selama pendudukan Indonesia di bawah Jepang, ia menjabat sebagai kepala penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Ia juga pernah menjadi atase militer Jepang di Den Haag, Belanda dan Jerman pada masa sebelum perang atau sekitar tahun 1930-an. Laksamana Muda Maeda memiliki peran yang cukup penting dalam kemerdekaan Indonesia, dengan mempersilahkan kediamannya yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, ditambah sang juru ketik yaitu Sayuti Melik. Dalam diri Maeda muncul simpati terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia sejak dia bertugas di Belanda. Saat itu Maeda kerap berhubungan dengan sejumlah tokoh pelajar dan mahasiswa Indonesia seperti Nazir Pamuncak, Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta, dan A.A. Maramis. Setelah bertugas di Den Haag dan Berlin, Maeda dipanggil pulang ke Jepang dan menerima tugas baru di Indonesia pada tahun 1942. Saat berdinas di Jakarta inilah, Maeda mendirikan sekolah atau institut politik yang diberi nama Asrama Indonesia Merdeka pada bulan Oktober tahun 1944 bagi para pemuda terpilih. Ahmad Subarjo bersama Wikana menjadi penggerak Asrama Indonesia Merdeka, sedangkan Maeda menjadi sponsor sekolah itu. Maeda juga kemudian meresmikan asrama tersebut di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, dan dipindahkan ke Jalan Kebon Sirih 80 pada bulan Oktober tahun 1944. Hampir semua figur nasionalis menjadi pengajar di sekolah ini, seperti Soekarno yang mengajarkan politik, Hatta mengajarkan ekonomi, Sanusi Pane mengajarkan sejarah Indonesia, Syahrir mengajarkan sosialisme, Iwa Kusuma Sumantri mengajarkan hukum pidana, dan Ahmad Subarjo mengajarkan hukum internasional. Muhammad Hatta dalam memoir tahun 2002 sempat menceritakan jasa Maeda, khususnya pada waktu sebelum proklamasi. Hatta bercerita saat itu pertengahan Agustus tahun 1945, santer berita bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, tetapi masih simpang siur. Akhirnya Hatta dan Soekarno bersama Subarjo pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 mendatangi Maeda untuk mengkonfirmasi berita itu. Soekarno menanyakan kebenaran tentang berita yang didengar bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Maeda tidak langsung menjawab pertanyaan dari Soekarno. Setelah begitu lama berdiam diri dan wajah muka yang kelihatan sedih, Admiral Maeda menjawab bahwa berita itu memang disiarkan oleh sekutu, tetapi dia belum memperoleh berita dari Tokyo. Soekarno, Hatta, dan Subarjo lalu meninggalkan kantor Maeda dengan keyakinan bahwa Jepang sungguh-sungguh sudah menyerah. Jawaban Maeda itulah yang kemudian memicu munculnya gerakan dan desakan agar Indonesia segera mendeklarasikan kemerdekaan. Jawaban implisit Maeda seolah menjadi sebuah isyarat bagi pemimpin pergerakan bahwa sudah saatnya untuk memerdekakan Indonesia. Keinginan yang kemudian juga difasilitasi oleh Maeda
dengan mempersilahkan kediamannya dipakai tempat merumuskan naskah proklamasi. Kesediaan Maeda menyediakan rumahnya sebagai tempat rapat yang juga tempat merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan merupakan salah satu bukti simpati pribadi terhadap kemerdekaan Indonesia. Soekarno mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan Maeda meminjamkan rumahnya untuk rapat PPKI malam itu. Maeda pun sontak menjawab, "Itu kewajiban saya yang mencintai Indonesia merdeka." Padahal seharusnya tugas Maeda berdasarkan perintah yang diberikan kepadanya harus tetap menjaga status quo di Indonesia. Memasuki tanggal 17 Agustus tahun 1945 tengah malam, puluhan tokoh pemuda serta anggota PPKI telah berkumpul di rumah Laksamana Maeda. Seusai merumuskan naskah proklamasi, Soekarno melangkah ke ruang besar di rumah Laksamana Maeda, tempat berkumpul 40-50-an orang. Hatta mengusulkan agar mengikuti deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat yang founding fathers-nya menekan semua. Setelah disepakati siapa yang harus menandatangani apa saja yang harus diubah dan sudah sepakat, Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi dengan didampingi wartawan BM Diah. Namun masalah baru pun kemudian muncul. Laksamana Maeda tidak memiliki mesin ketik dengan huruf Latin, tapi huruf kanji. Atas perintah Maeda, Satsuki Mishima berusaha untuk mencari dan meminjam sebuah mesin ketik dari konsulat Jerman. Di kediaman Mayor Kandelar, terdapat mesin ketik Angkatan Laut Jerman yang menggunakan huruf Latin. Mesin ketik inilah yang digunakan untuk mengetik naskah proklamasi. Saat mengetik naskah proklamasi, Sayuti Melik mengubah 3 kata dari tulisan tangan Soekarno seperti kata tempo menjadi kata tempo. Kemudian wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, lalu penulisan tahun. Pada naskah tulisan Bung Karno tertulis Jakarta 17/805. Oleh Sayuti Melik ditambah menjadi hari 17, bulan 8, dan tahun 05. Tahun 05 merupakan penanggalan kalender Jepang, yaitu tahun 2605. Itu setara dengan tahun 1945. Karena di zaman Jepang, mereka tidak menggunakan tahun Masehi. Semua terbitan harus menggunakan tahun Jepang. Berbekal naskah yang telah ditandatanganinya, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia beberapa jam kemudian di kediamannya, yang terpaut hampir 2 km dari rumah Laksamana Maeda. Secara keseluruhan rumah Maeda hanya digunakan selama 4 jam. Namun 4 jam itulah yang turut menentukan nasib Indonesia sebagai sebuah negara. Laksamana Maeda harus menanggung konsekuensi berat setelah mengizinkan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Saat sekutu datang, Maeda dan stafnya, yaitu Shigetada Nishijima, ditangkap dan dimasukkan ke penjara Gang Tengah. Maeda ditangkap oleh sekutu dan dijebloskan ke penjara hingga tahun 1947. Ia dianggap sebagai pengkhianat karena membantu persiapan kemerdekaan Indonesia, yang notabene pada saat itu adalah negara yang sedang dijajah oleh Jepang dan merupakan incaran dari sekutu. Ia dipaksa mengaku oleh Belanda untuk mencap Republik Indonesia merupakan bikinan Jepang. Sebab dalam tanggal naskah proklamasi tertulis 05 berdasarkan tahun Jepang, bukan tahun 1945 berdasarkan tahun Masehi. Nijishima dalam wawancara dengan Bashir Al-Hamidi Harahap pada tanggal 10 Oktober tahun 2000 di Meguruku, Tokyo, menceritakan dengan gamblang kejadian saat Maeda dan dirinya ditahan di penjara Gang Tengah. Wawancara tersebut termuat dalam buku Kisah Istimewa Bung Karno tahun 2010 dengan kutipan sebagai berikut. Laksamana Muda Maeda dan saya berusaha sekeras-kerasnya untuk menjaga nama baik Republik Indonesia, agar jangan sampai Belanda bisa mengatakan RI itu sebagai bikinan Jepang. Biarpun pemeriksa berturut-turut 4 hari menekan saya, sampai akhirnya mengeluarkan air kencing darah, saya tetap tidak mengaku. Selepas dari penjara dan pulang ke Jepang, Maeda tidak disambut dengan baik oleh penduduk Jepang. Maeda sama sekali tak mendapat penghormatan layaknya pahlawan yang pulang dari peperangan. Ia dikecam dan mendapat perlakuan hina di Jepang. Meskipun secara hati nurani, orang-orang Jepang mendukung kemerdekaan Indonesia, namun kepatuhan kepada negara bagi mereka adalah segalanya. Ia diseret ke mahkamah militer untuk pemerintah setempat, namun ketika berada di persidangan, Laksamana Maeda dinyatakan tidak bersalah oleh mahkamah militer Jepang, sehingga ia dibebaskan dari hukuman apapun. Selepas dari itu, Laksamana Maeda memutuskan mundur dari dunia politik dan militer dan memilih menjalani hidup sebagai warga negara biasa.
Setelah Maeda mengundurkan diri dari Angkatan Laut Jepang menjadi rakyat biasa, dia tidak memiliki tunjangan pensiun. Semua akses ditutup untuk Maeda, dan ia mendapat kesulitan luar biasa selepas dari dinas militer, hingga meninggal dunia dalam kondisi melarat. Atas jasa Maeda tersebut, pada tahun 1973, dia diundang pemerintah Indonesia untuk menghadiri perayaan proklamasi 17 Agustus. Dalam kesempatan itu, ia sempat bertemu dengan Muhammad Hatta. Maeda juga merupakan penerima bintang jasa Naraya dari pemerintah Indonesia. Laksamana Maeda meninggal dunia pada tanggal 13 Desember tahun 1977 pada umur 79 tahun. Untuk mengenang kepergian Laksamana Maeda, Ahmad Subarjo menulis, "Pada detik-detik terpenting dalam melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Laksamana menunjukkan sifat samurai Jepang yang mengorbankan diri dengan rela demi tercapainya cita-cita luhur dari rakyat Indonesia, yakni Indonesia merdeka." Itulah kisah tentang Laksamana Maeda yang membantu kemerdekaan Indonesia. Walau ia harus dihina di negaranya, ia rela melakukannya agar Indonesia dapat merdeka dari penjajahan. Itulah sekelumit kisah tentang Laksamana Maeda, perwira Jepang paling berjasa bagi Indonesia, tapi berakhir dengan menderita. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.